Mereka mencuri atapku, menjarah hartaku, dan memamerkan harga diriku sebagai milik mereka di atas panggung pesta yang megah. Namun saat sorot lampu mencapai puncaknya, aku menarik benang kebohongan itu hingga seluruh dunia menyaksikan kehancuran mereka. Kini, saat gerbang besi itu terkunci rapat di depan wajah mereka yang hina, mereka baru sadar bahwa istana ini adalah neraka bagi para pengkhianat. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Harum dupa dan sisa aroma bunga kantil masih lama-lama tercium di sudut ruang tengah, seolah menjadi satu-satunya jejak yang tersisa dari doa bersama malam ke-40 wafatnya Pak Surya. Bagi Dita, keheningan rumah besar ini adalah pelukan terakhir dari ayahnya. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh deru mesin mobil yang berhenti di halaman, disusul suara langkah kaki yang serampangan dan tawa yang sama sekali tidak selaras dengan suasana duka. Dita berdiri di ambang pintu kamar, menatap bingung saat Reza, suaminya, masuk membawa 2 koper besar. Di belakangnya, Bu Tuti, ibu mertua Dita, melangkah masuk dengan dagu terangkat. Matanya menyapu setiap sudut plafon tinggi rumah itu dengan tatapan menilai. Sari, adik ipar Dita yang selalu tampil dengan riasan tebal, menyusul di belakang sambil sibuk mengipasi lehernya dengan tangan. "Reza, ada apa ini?" tanya Dita pelan. Suaranya masih parau karena terlalu banyak menangis dalam sebulan terakhir. Reza tidak langsung menjawab. Ia meletakkan koper-koper itu di dekat sofa beludru peninggalan almarhum mertuanya. "Ibu dan Sari akan tinggal di sini sementara, Dit. Ibu khawatir kamu sendirian di rumah sebesar ini. Lagi pula, masa berkabung sudah selesai, kan? Suasana rumah ini terlalu suram, perlu nyawa baru." Dita mengerutkan kening. "Sendirian? Ada Bei Inah yang menemaniku sejak aku kecil, Mas. Lagi pula, aku sama sekali tidak merasa keberatan dengan kesunyian ini. Ini cara saya mengenang ayah." Belum sempat Reza membalas, Bu Tuti sudah melangkah maju. Tangannya dengan lancang mengusap debu imajiner di meja konsol jati yang sangat disayangi ayah Dita. "Dita, kamu itu menantu ibu. Jangan berpikiran sempit. Reza itu sekarang kepala keluarga. Dan rumah istri adalah rumah suami juga. Ibu cuma ingin memastikan kalian terurus. Lihat dirimu, kurus begitu. Siapa yang mau masakin Reza kalau kamu cuma bisa melamun?" Dita merasakan denyut di pelipisnya. Kata-kata Bu Tuti bukan terdengar seperti perhatian, melainkan sebuah proklamasi kekuasaan. Bu Tuti, seorang janda yang terbiasa mengatur segala hal dengan tangan besi di keluarga besarnya, kini tampak sedang menancapkan benderanya di wilayah baru. Sementara Sari, yang selama ini hanya bekerja sebagai staf administrasi dengan gaya hidup melampaui gaji, sudah mulai melempar tasnya ke atas sofa dan duduk berselonjor kaki. "Mbak Dita, kamar tamu yang di bawah gerah, ya? Aku pakai kamar di lantai 2 saja, yang jendelanya menghadap taman depan. Sepertinya itu kamar paling luas," celetuk Sari tanpa rasa bersalah. "Itu kamar kerja ayah, Sari. Tidak ada yang boleh menempatinya," tegas Dita. Sari hanya mencibir. Namun Bu Tuti segera menimpali dengan nada yang lebih tajam. "Sudahlah. Barang-barang lama itu cuma bikin sesak. Reza, panggil Bei Inah. Suruh dia mulai bereskan barang-barang di ruang tengah dan ruang kerja itu. Masukkan ke gudang saja. Ibu mau tata ulang supaya lebih segar." Dita terpaku. Dadanya terasa sesak seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak habis. "Ibu, tanpa seizinku? Ini barang-barang ayah. Setiap sudut rumah ini punya cerita. Cerita itu tidak akan memberimu makan, Dita," potong Bu Tuti dingin. "Reza, kerjakan sekarang. Jangan biarkan istrimu larut dalam kesedihan yang tidak produktif." Reza hanya menghela napas, menatap Dita dengan tatapan yang meminta pemakluman. Tatapan yang selalu ia gunakan untuk menghindari konflik dengan ibunya. "Hanya sebentar, Dit. Biar ibu senang. Nanti kalau suasana sudah tenang, kita bicarakan lagi." Dita hanya bisa berdiri mematung saat melihat Bei Inah keluar dari dapur dengan wajah pucat. "Bei Inah,
Wanita paruhbaya yang telah mengabdi pada keluarga Dita selama 30 tahun, menatap Dita dengan mata berkaca-kaca. Ia dipaksa oleh Bu Tuti untuk mulai menurunkan bingkai-bingkai foto besar almarhum Pak Surya dari dinding. "Nona Dita," bisik Bei Inah saat melewati Dita sambil mendekap foto majikannya yang sudah tiada. "Lakukan saja, Bei." Suara Dita bergetar. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengusir mereka semua. Namun ia masih terlalu lemah oleh duka. Ia berharap suaminya akan berdiri di sampingnya, memegang tangannya, dan berkata bahwa rumah ini adalah tempat perlindungan bagi kenangan mereka. Namun, yang ia lihat hanyalah Reza yang justru membantu Sari menyeret koper ke lantai atas. Eskalasi tekanan itu mencapai puncaknya ketika sore harinya, Dita menemukan kursi kerja favorit ayahnya. Kursi kulit yang sering ia duduki saat mengajarkan Dita cara membaca laporan keuangan, sudah berada di teras samping, siap untuk ditarik ke gudang belakang yang lembab. Bu Tuti berdiri di sana, mengarahkan dua orang kuli angkut yang entah dipanggil dari mana. Ibu sudah pesan set sofa baru untuk ruang itu. Lebih modern. Kursi tua ini sudah robek di bagian bawah. Memalukan kalau ada tamu yang lihat. Itu kursi tempat ayah menghabiskan sisa hidupnya, Bu. Dita akhirnya meledak. Meski suaranya tetap tertahan oleh tata krama yang diajarkan ayahnya. Bu Tuti menoleh, menatap Dita dengan pandangan merendahkan. "Dan sekarang ayahmu sudah tidak ada. Rumah ini butuh energi baru, bukan sisa-sisa orang mati. Kamu harus belajar merelakan, Dita. Atau kamu lebih suka disebut istri yang tidak patuh pada suami dan mertua?" Dita terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia menoleh ke arah Reza yang baru saja turun, namun pria itu justru membuang muka dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Di detik itu, Dita menyadari sesuatu yang lebih pahit dari kematian ayahnya. Rumahnya bukan lagi miliknya. Rumah ini telah diinvasi oleh orang-orang yang tidak menghargai air mata yang jatuh di atas ubinnya. Dita masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air supaya isak tangisnya tidak terdengar. Konflik batin merobek dadanya, antara keinginan untuk berbakti sebagai istri dan naluri untuk melindungi martabat ayahnya. Saat ia keluar, ia melihat Sari sedang mencoba-coba perhiasan perak milik almarhumah ibunya yang tersimpan di buffet ruang tengah. Bu Tuti tertawa kecil di sampingnya, seolah-olah mereka sedang berada di butik milik sendiri. "Cantik, Sari. Nanti kalau pesta pertunanganmu dengan Hendra, kamu pakai ini saja," ujar Bu Tuti tanpa beban. Dita mengepalkan tangan di balik daster hitamnya. Keputusan kecil mulai terbentuk di benaknya. Sebuah keputusan berisiko yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika mereka ingin bermain di rumah ini, maka Dita akan memastikan mereka mengikuti aturannya, meski ia harus bermain dengan cara yang paling halus sekalipun. "Bei Inah," panggil Dita pelan saat melihat asisten rumah tangganya itu termenung di pojok dapur. "Simpan semua kunci duplikat lemari di kamar ayah. Berikan padaku malam ini. Jangan sampai mereka tahu." Dita tahu, ini hanyalah awal dari badai yang akan menghancurkan ketenangannya. Namun, melihat barang-barang ayahnya diperlakukan seperti sampah, ia sadar bahwa kesabaran saja tidak akan cukup untuk menjaga harga dirinya. Gemini berkata, malam pertama setelah invasi itu terasa seperti ribuan tahun bagi Dita. Suara dengkur halus Reza di sampingnya biasanya memberikan rasa tenang, namun malam ini, suara itu terdengar seperti pengkhianatan. Dita meremas kunci lemari kerja ayahnya di bawah bantal, merasakan logam dingin itu menusuk telapak tangannya. Ia terjaga hingga fajar menyingsing, mendengarkan derit lantai kayu di luar kamar yang menandakan Bu Tuti dan Sari sudah mulai beraksi menguasai dapur dan ruang makan seolah-olah mereka adalah nyonya besar yang baru kembali dari perjalanan jauh. Saat Dita turun ke lantai bawah dengan mata sembab, pemandangan di meja makan membuatnya berhenti bernapas sejenak. Bu Tuti duduk di kursi kepala meja, tempat yang biasanya hanya ditempati oleh almarhum ayahnya, sambil menikmati teh melati dari cangkir porselen koleksi terbatas milik ibunya. Sari duduk di sampingnya, sibuk mengoles selai roti gandum dengan gerakan yang angkuh. "Dita, kamu baru bangun? Ibu tadi suruh Bei Inah buatkan nasi uduk. Kebetulan Sari mau pergi siang ini, jadi kita butuh sarapan yang mantap," ujar Bu Tuti tanpa menoleh,
Matanya tetap tertuju pada majalah properti yang entah didapat dari mana. Dita menarik napas panjang, mencoba menekan denyut di dadanya. Bei Inah biasanya menyiapkan bubur ayam untukku. Bu, perutku masih belum bisa menerima makanan berat sejak pemakaman ayah. Ah, kamu terlalu memanjakan diri dengan kesedihan, sela Sari dengan nada meremehkan. Oh ya, Mbak Dita, mobil SUV hitam punya ayah itu. Kuncinya di mana ya? Aku ada janji makan siang dengan teman-teman di daerah selatan. Malu dong kalau aku cuma naik taksi online, sementara aku tinggal di rumah semewah ini. Dita terpaku di dekat meja makan. Mobil SUV itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah hadiah ulang tahun terakhir yang dibeli ayahnya untuk mereka gunakan bersama. Mobil itu tidak untuk dipinjamkan. Sari, aku belum sanggup melihat orang lain duduk di kursi kemudi ayah. Lagi pula, kamu belum lancar menyetir di jalanan Jakarta yang padat. Suasana meja makan mendadak mendingin. Bu Tuti meletakkan cangkir porselennya dengan denting yang sengaja dikeraskan. Sari itu adik iparmu, Dita. Darah daging Reza. Kamu bicara seolah-olah dia orang asing yang mau mencuri mobilmu. Pada saat itulah Reza muncul dari arah tangga, masih merapikan dasinya untuk berangkat kerja. Ia melihat ketegangan yang menggantung di udara. Ada apa ini pagi-pagi? Tanya Reza. Suaranya mengandung nada kelelahan yang dibuat-buat. Reza, lihat istrimu. Bu Tuti mengadu dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi melankolis, seolah dia adalah korban. Ibu cuma minta izin supaya Sari bisa pakai mobil ayahmu yang menganggur di garasi itu. Daripada karatan dan jadi sarang laba-laba, lebih baik dipakai untuk keperluan keluarga. Tapi Dita malah menyudutkan Sari. Reza menatap Dita dengan pandangan menghakimi. Hanya soal mobil. Dit, berikan saja kuncinya pada Sari. Dia sudah punya SIM. Dia bisa hati-hati. Mas, ini bukan soal SIM. Itu mobil peninggalan ayah yang paling berharga. Aku bahkan belum menyentuhnya sejak beliau tiada karena rasanya terlalu menyakitkan. Protes Dita. Suaranya mulai bergetar. Itu dia masalahmu. Suara Reza meninggi 1 oktav, membuat Bei Inah yang sedang mencuci piring di dapur berjengit. Kamu terlalu terikat pada benda mati. Ayah sudah meninggal. Dita, sekarang aku suamimu, kepala di rumah ini. Apa kamu mau dianggap istri yang tidak berbakti karena membiarkan adik iparmu kesusahan, sementara mobil mewah terparkir sia-sia? Dita merasa seolah-olah disiram air es. Kata, tidak berbakti. Dari mulut Reza terasa seperti belati yang menghujam harga dirinya. Ia melihat Sari tersenyum tipis di balik bahu ibunya. Senyum kemenangan yang sangat kentara. Karena merasa terdesak dan ingin menghindari keributan yang lebih besar di depan mertuanya, Dita akhirnya melangkah ke laci dekat meja hias dan mengambil kunci mobil tersebut. Ia meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Sari segera menyambarnya dengan mata berbinar. Terima kasih, Mas Reza. Kamu memang kakak yang paling mengerti. Seru Sari sambil mencium pipi Reza. Lalu melirik Dita dengan tatapan penuh kemenangan. Pukul 10 pagi, setelah rumah sedikit sepi karena Reza berangkat kerja dan Sari pergi memamerkan mobil barunya, Dita memutuskan untuk keluar. Ia butuh udara segar. Ia mengendarai mobil kecilnya sendiri menuju sebuah kafe tenang di dekat area perkantoran untuk bertemu dengan seseorang yang ia percayai. Maya, seorang wanita dengan potongan rambut bob yang rapi dan kacamata berbingkai tegas, sudah menunggu di pojok kafe. Maya adalah sahabat Dita sejak SMA yang kini menjabat sebagai manajer di salah satu bank swasta terkemuka. Ia juga orang yang membantu almarhum ayah Dita mengurus beberapa instrumen investasi pribadinya. Kamu terlihat kacau, Dit. Ujar Maya langsung saat Dita duduk di hadapannya. Dita menceritakan semuanya. Tentang Bu Tuti yang membuang barang ayahnya, tentang Sari yang memakai mobil warisan, dan tentang Reza yang mulai menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk menekan Dita. Maya mendengarkan dengan dahi berkerut. Sebagai pemicu logika Dita, Maya tidak memberikan simpati yang lembek. Dita, dengarkan aku. Dalam dunia perbankan, aset yang tidak dijaga akan segera berpindah tangan secara legal jika pemiliknya lengah. Kamu harus ingat, semua rekening ayahmu sudah atas namamu sebagai ahli waris tunggal.
Tapi jika Reza memegang kartu debit atau akses ke sana, dia bisa mengurasnya sedikit demi sedikit atas nama, keperluan rumah tangga. Mas Reza punya kartu tambahan dari rekening pribadiku. Maya, dulu aku memberikannya karena aku percaya padanya. Bisik Dita lemas. Blokir. Atau setidaknya pantau limitnya. Tegas Maya. Jangan biarkan duka membuatmu buta. Aku akan bantu pantau aliran dana dari sistemku secara informal. Tapi kamu harus berani bertindak di rumah itu. Dita pulang dengan perasaan yang lebih berat namun pikirannya mulai terarah. Namun, sesampainya di rumah, tekanan baru sudah menantinya. Ia menemukan Bei Inah sedang menangis di taman belakang. Ada apa, Bei? Tanya Dita cemas. Itu, Nona. Bu Tuti menyuruh saya membuang tanaman-tanaman anggrek koleksi almarhum Bapak. Katanya mau diganti dengan taman gaya minimalis supaya bisa dipakai untuk area catwalk dan foto-foto Nona Sari nanti. Lapor Bei Inah sambil terisak. Dita mengepalkan tinjunya. Keberanian yang mulai tumbuh berkat Maya seolah mendapat ujian instan. Ia berjalan menuju ruang tengah, bermaksud menanyakan hal itu pada Bu Tuti. Namun ia berhenti di balik pilar saat mendengar suara Bu Tuti yang sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Tenang saja, Jeng. Pesta pertunangan Sari bulan depan pasti jadi yang termewah di kompleks ini. Rumah ini luas sekali. Peninggalan besanku yang kaya itu. Mobil. Tentu saja kami punya SUV baru. Datang saja nanti. Semua akan saya siapkan. Dita tertegun. Pesta pertunangan? Tanpa seizinnya? Di rumahnya sendiri? Rasa perih di hatinya perlahan mengeras menjadi sesuatu yang lebih dingin. Dita menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam dan mengalah. Ia harus melakukan sesuatu sebelum rumah ayahnya benar-benar berubah menjadi panggung sandiwara keluarga mertuanya. Malam itu, saat Reza sudah tertidur, Dita tidak lagi meremas kunci di bawah bantal. Ia bangun dengan tenang, mengambil ponselnya, dan mengganti kata sandi akses perbankan digitalnya yang selama ini diketahui oleh Reza. Ia juga mengirim pesan singkat pada Maya. Maya, besok bantu aku buatkan rincian semua aset yang terhubung dengan nama suamiku. Aku perlu tahu seberapa jauh mereka sudah melangkah. Ini adalah keputusan berisiko. Jika Reza menyadarinya besok pagi, pertengkaran hebat pasti akan meledak. Namun, saat melihat foto ayahnya yang kini tergeletak di atas lantai gudang melalui celah pintu yang terbuka, Dita tahu ia tidak punya pilihan lain. Pergeseran dominasi ini harus ia hentikan, atau ia akan kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Keputusan Dita untuk mengubah kata sandi akses perbankan digitalnya semalam adalah sebuah deklarasi perang yang sunyi. Namun, pagi ini, keheningan itu segera berganti dengan kebisingan yang mengiris hati. Saat Dita baru saja membasuh wajah, getaran ponsel di atas nakas mengejutkannya. Bukan pesan dari Reza, melainkan notifikasi dari akun media sosial Maya yang mengirimkan sebuah tangkapan layar. Dita membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Itu adalah unggahan Instagram story milik Sari. Di sana, Sari berpose di kursi kemudi mobil SUV hitam milik almarhum ayah Dita. Kacamata hitam bertengger di kepalanya. Tangannya memegang setir dengan pamer cincin perak yang kemarin ia ambil dari meja hias. Keterangannya tertulis begitu pongah. Alhamdulillah, berkah kerja keras. My new beast for my new journey. Home sweet home. Di slide berikutnya, Sari memamerkan sudut ruang tamu Dita yang sudah ditata ulang oleh Bu Tuti, lengkap dengan tag lokasi di kawasan elit tersebut, seolah-olah seluruh properti itu adalah hasil keringatnya sendiri. Duka Dita yang tadinya berupa lebam biru kini mulai terasa seperti luka terbuka yang tersiram cuka. Ia melangkah keluar kamar, bermaksud menanyakan maksud unggahan itu, namun langkahnya terhenti di lantai bawah. Ruang tengah sudah riuh. Harum masakan yang tajam menusuk hidung, namun bukan aroma masakan rumah yang menenangkan. Itu adalah bau bawang putih dan rempah yang digoreng dalam jumlah besar. Bu Tuti tampak sibuk mengatur piring-piring kristal di atas meja makan. Dita, bagus kamu sudah turun. Seru Bu Tuti tanpa menoleh. Suaranya melengking penuh perintah. Cepat bantu Bei Inah di dapur. Ibu mengundang teman-teman arisan sosialita ibu siang ini.
Ibu mau kamu masak rendang dan sambal goreng ati. Ingat, rasanya harus pas. Jangan memalukan ibu di depan teman-teman. Dita menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya. Ibu mengundang orang ke sini? Di masa berkabung yang baru lewat 40 hari? Dan ibu menyuruhku memasak sebanyak itu sendirian. Bu Tuti mendekat. Matanya menyipit tajam. Justru ini saatnya kita menunjukkan bahwa keluarga ini tidak terpuruk setelah ayahmu meninggal. Kamu itu istri Reza. Sudah kewajibanmu menjamu tamu suamimu dan ibunya. Jangan malas. Sari sedang sibuk mengurus persiapan pertunangannya. Jadi jangan harap dia bisa membantumu di dapur yang panas. Dita menelan ludah yang terasa pahit. Ia menoleh ke arah dapur dan melihat Bei Inah sedang kewalahan memotong daging dengan mata yang sembab. Dita menyadari bahwa jika ia membangkang sekarang, Bei Inah yang akan menjadi sasaran amarah Bu Tuti. Dengan berat hati, Dita melangkah ke dapur, menanggalkan daster berkabungnya dan mengenakan celemek. Selama 4 jam berikutnya, Dita terjebak di depan kompor yang membara. Uap panas membuat pelipisnya basah oleh keringat, sementara luka batinnya kian menganga. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa melengking teman-teman Bu Tuti yang mulai berdatangan. Mereka adalah wanita-wanita parubaya dengan tas bermerek dan perhiasan mencolok yang suaranya memenuhi setiap sudut rumah yang dulunya begitu tenang dan penuh wibawa. Aduh, Jeng Tuti, rumahnya hebat sekali. Interiornya klasik tapi mahal ya. Puji salah satu tamu. Iya dong, Jeng. Ini investasi lama saya yang baru sempat saya tempati sekarang. Capek juga urus rumah sebesar ini. Untung ada orang rumah yang bantu-bantu. Jawab Bu Tuti dengan nada yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke dapur. Dita tertegun. Orang rumah? Bu Tuti bahkan tidak menyebutnya sebagai menantu di depan teman-temannya. Ia diperlakukan tak lebih dari seorang asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Nona Dita, biar saya saja yang mengantar minumannya. Bisik Bei Inah sambil menyeka air mata dengan ujung kain lapnya. Nona tidak pantas diperlakukan begini. Bapak pasti menangis di sana melihat Nona jadi pelayan di rumah sendiri. Tidak apa-apa. Bei, biar aku yang antar. Aku ingin tahu sejauh mana mereka berbohong. Jawab Dita dengan suara yang mendadak dingin. Dita membawa nampan berisi teh melati dingin ke ruang tamu. Saat ia muncul, percakapan mendadak terhenti sejenak. Teman-teman Bu Tuti menatap Dita dari ujung kepala hingga ujung kaki, menatap wajahnya yang polos tanpa riasan, rambut yang digelung asal, dan celemek yang terkena noda minyak. Loh, ini siapa? Jeng Tuti? Pembantu baru ya? Kok mukanya mirip orang kota? Tanya seorang wanita dengan kalung mutiara yang terlalu besar. Bu Tuti tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat palsu di telinga Dita. Oh, ini Dita. Dia istri Reza. Memang anaknya rajin sekali. Paling tidak betah kalau tidak di dapur. Sudah saya larang buat masak. Tapi katanya mau menunjukkan baktinya pada mertua. Sini Dita, letakkan saja minumannya. Lalu kembali ke dapur ya. Rendangnya jangan sampai gosong. Dita merasakan tangannya bergetar hebat saat meletakkan gelas-gelas itu. Ia menatap Bu Tuti tepat di matanya. Sebuah tatapan yang membuat tawa Bu Tuti sedikit goyah, namun ia tetap bungkam. Ia melihat Sari duduk di sudut ruangan, asyik menunjukkan foto mobil SUV di ponselnya kepada teman-teman ibunya sambil berkata, "Iya tante, ini seri terbaru, aku suka warnanya yang maskulin." Dita kembali ke dapur dengan langkah yang terasa sangat berat. Di sana, ia terduduk di kursi kayu kecil samping tempat cuci piring. Bei Inah mendekat dan memegang bahu Dita. Keduanya terdiam dalam isak yang tertahan, dikepung oleh kebisingan orang-orang yang sedang menjarah kebahagiaan dan hak mereka. Sore hari, setelah tamu-tamu itu pulang dengan perut kenyang dan penuh pujian palsu, rumah kembali sepi namun berantakan. Piring kotor menumpuk, dan sisa makanan berceceran di atas karpet mahal peninggalan ayahnya. Bu Tuti dan Sari langsung masuk ke kamar tanpa berniat membantu sedikitpun, meninggalkan Dita dan Bei Inah dalam kelelahan yang luar biasa. Reza pulang tak lama kemudian. Ia masuk ke dapur, mencari air minum, dan melihat Dita yang masih duduk termenung dengan wajah pucat pasi. "Dit, kenapa rumah berantakan sekali? Kenapa kamu belum mandi?"
Tanya Reza seolah tanpa beban. Dita menatap suaminya. Ibumu mengadakan arisan. Mas, aku memasak untuk 20 orang seharian ini. Dan adikmu, dia memamerkan mobil ayah sebagai miliknya di media sosial. Reza mendesah panjang, menunjukkan gestur bosan. Ya ampun, Dit. Soal arisan itu kan bagus buat pergaulan ibu. Soal Sari, dia cuma senang. Namanya juga anak muda. Kenapa kamu selalu mempermasalahkan hal-hal kecil sih? Kamu ini kurang ikhlas, Dit. Harusnya kamu senang rumah ini jadi ramai dan berguna buat keluarga. Hal kecil, Mas. Dita berdiri. Suaranya naik satu nada. Dia menyebutku, orang rumah, di depan teman-temannya. Dia tidak mengakuiku sebagai istrimu. Dan kamu bilang aku tidak ikhlas. Jangan mulai lagi, Dita. Aku capek kerja. Bentar Reza sambil membanting gelas plastik ke atas meja. Kalau kamu terus-terusan begini, aku akan pikir-pikir lagi apa kamu pantas mendampingiku saat aku sukses nanti. Berhenti jadi wanita yang penuh dendam. Reza melangkah pergi, meninggalkan Dita yang terpaku di tengah dapur yang kotor. Kata-kata Reza adalah hantaman terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa harapannya pada pernikahan ini. Dita menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak lagi menangis karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai mengkristal. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan melihat sebuah notifikasi kegagalan transaksi yang dilakukan Reza sejam yang lalu untuk membeli sebuah jam tangan mewah yang sempat ia lihat di keranjang belanja suaminya. Dita tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung bahaya. Ia kemudian mengambil foto tumpukan piring kotor, sisa arisan yang merusak karpet ayahnya, dan tangkapan layar unggahan Sari. Semua itu ia kirimkan ke sebuah folder tersembunyi yang ia beri nama Bencana. Cukup, Mas. Cukup, Ibu. Bisik Dita pada kegelapan dapur. Malam itu, saat semua orang sudah terlelap, Dita tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja ayahnya yang kini sudah kosong melompong. Ia mengeluarkan selembar kertas dan mulai menuliskan daftar aset yang diam-diam sudah ia amankan secara hukum sebelum ayahnya wafat. Sebuah rahasia kecil yang bahkan Reza pun tidak tahu. Keputusan berisiko ini diambilnya sekarang. Ia akan mulai memindahkan semua dana dari rekening bersama yang selama ini ia isi, membiarkannya kosong hingga titik nol, tepat saat tagihan-tagihan pesta Sari mulai berdatangan. Dita tahu ini akan memicu ledakan besar. Tapi ia lebih baik hancur bersama kebenaran daripada utuh dalam penghinaan. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang tengah tidak lagi terasa hangat bagi Dita. Baginya, setiap sudut rumah ini sekarang terasa asing, seolah-olah dinding-dinding jati itu sedang menghakimi ketidakberdayanya. Setelah mengganti kata sandi akses perbankan digitalnya semalam, Dita duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselnya dengan buku jari yang memutih. Ia sedang menunggu ledakan yang ia tahu pasti akan datang. Namun, bukan ledakan amarah Reza yang ia dapati pertama kali, melainkan sebuah notifikasi transaksi yang masuk ke email cadangannya. Sebuah transaksi sebesar 15 juta rupiah di sebuah butik tas mewah di salah satu mall papan atas Jakarta. Dita terperangah. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia segera memeriksa mutasi rekening warisannya. Rekening khusus yang berisi dana darurat yang disisihkan almarhum ayahnya untuk biaya perawatan rumah dan pajak. Di sana tertera transaksi fisik menggunakan kartu debit. Dita baru teringat, ada satu kartu debit cadangan yang ia simpan di dalam brankas kecil di ruang kerja ayahnya. Brankas yang kuncinya seharusnya hanya diketahui olehnya dan Reza. Dengan langkah terburu-buru, Dita menuruni tangga. Di ruang tamu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sari sedang duduk di sofa dengan wajah berseri-seri, mengeluarkan sebuah tas kulit berwarna krem dari kotak jingga yang lebar. Bu Tuti berdiri di sampingnya, mengelus permukaan tas itu dengan bangga. Bagus kan, Bu? Teman-teman Sari pasti iri melihat ini di acara tunangan nanti. Hendra juga pasti bangga calon istrinya punya selera kelas atas. Celoteh Sari dengan suara manja yang melengking. Tentu saja, Sari. Kamu itu adik dari seorang pria sukses. Tidak pantas kalau penampilanmu biasa-biasa saja. Jawab Bu Tuti.
Dita berdiri di depan mereka. Napasnya memburu. Dari mana uang untuk membeli tas itu, Sari? Sari tersentak. Namun segera memasang wajah acuh tak acuh. Bu Tuti lah yang menjawab. Dengan nada bicara yang seolah-olah ia sedang berbicara pada seorang pelayan yang lancang. Kenapa kamu bertanya begitu? Reza yang memberikannya. Katanya, pakai saja kartu yang ada di brankas untuk keperluan mendesak. Nah, ini mendesak untuk martabat adik iparmu. Mendesak untuk martabat. Dita tertawa getir. Suaranya pecah oleh amarah yang tertahan. Itu rekening warisan ayah untuk biaya operasional rumah, Bu. Bukan untuk memuaskan gaya hidup Sari. Dita, jaga bicaramu. Sebuah suara berat menggelegar dari arah pintu depan. Reza baru saja kembali dari halaman setelah memanaskan mobil. Ia berjalan mendekat, menatap Dita dengan tatapan dingin yang dipenuhi pembenaran diri. Aku yang menyuruh ibu mengambil kartu itu. Ibu bilang persediaan dapur sudah menipis dan ada beberapa perbaikan rumah yang perlu dibayar tunai. Dita menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah Reza. Dapur? Perbaikan rumah? Lihat ini, Mas. 15 juta di butik barang mewah. Apa butik itu sekarang menjual beras dan semen? Reza terdiam sejenak melihat angka tersebut. Namun egonya jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia melirik ibunya yang langsung memasang wajah sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. Sebuah taktik manipulasi yang sudah sangat Dita kenal. Reza, ibu tidak bermaksud begitu. Isak Bu Tuti palsu. Tadi Sari menangis karena minder melihat keluarga Hendra yang kaya. Ibu pikir, sekali-sekali menyenangkan adikmu tidak apa-apa. Ibu tidak tahu kalau istrimu bakal sekejam ini menghitung-hitung uang untuk keluarganya sendiri. Dit, sudahlah, ucap Reza. Suaranya melunak namun penuh intimidasi pada Dita. Hanya 15 juta. Nilai warisan ayahmu itu miliaran. Jangan jadi orang kikir. Itu kartu debit atas namaku juga sebagai suamimu. Jadi aku berhak menggunakannya. Itu uang ayahku, Mas. Bukan uangmu. Teriak Dita. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku memberikanmu akses karena aku percaya kita akan menggunakannya untuk masa depan kita. Bukan untuk dihambur-hamburkan oleh orang lain yang bahkan tidak menghormati kenangan ayah. Cukup, Dita. Bentak Reza. Kali ini lebih keras hingga Inah mengintip ketakutan dari balik pintu dapur. Aku tidak mau dengar soal ayahmu lagi. Ayahmu sudah meninggal. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Kalau kamu masih mau aku hargai sebagai istri, berhenti mempermalukan ibu dan Sari soal uang receh begini. Reza menarik tangan Bu Tuti dan Sari untuk masuk ke dalam, meninggalkan Dita yang berdiri sendirian di tengah kemegahan ruang tamu yang kini terasa seperti penjara. Rasa sakit di dada Dita bukan lagi sekadar luka duka, melainkan sebuah kehancuran kepercayaan yang total. Suaminya, pria yang berjanji melindunginya di depan jenazah ayahnya, kini justru menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menggerogoti peninggalan ayahnya. Dita masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya. Batinnya bergejolak hebat. Ia merasa kerdil dan bodoh karena pernah berpikir bahwa cinta Reza cukup kuat untuk melindunginya dari ketamakan keluarganya. Namun, di tengah isak tangisnya, ia teringat pesan Maya semalam. Aset yang tidak dijaga akan berpindah tangan secara legal jika pemiliknya lengah. Dita mengambil napas dalam-dalam, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak bisa hanya memberikan ultimatum verbal yang selalu diabaikan. Ia harus memberikan ultimatum yang nyata, yang akan membuat mereka merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Pak Broto, pengacara ayahnya. Halo, Pak Broto? Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan prosedur untuk mencabut semua hak akses rekening bersama dan mengalihkan seluruh aset lancar ke dalam trust fund yang hanya bisa dicairkan dengan persetujuan saya dan pihak independen. Ya, sekarang juga. Saya akan datang ke kantor Bapak. Dita menyadari risiko dari tindakan ini. Reza akan sangat marah. Bu Tuti mungkin akan mengamuk dan menuduhnya sebagai istri durhaka di depan seluruh keluarga besar. Namun, melihat tas mewah di tangan Sari dan wajah angkuh Bu Tuti,
Dita sadar bahwa bersikap baik hanya akan membuatnya berakhir di jalanan. Saat ia sedang bersiap-siap untuk pergi, pintu kamarnya diketuk dengan kasar. "Dita, buka pintunya." Itu suara Sari. "Ibu mau pakai mobil SUV lagi sore ini untuk mengantar tas ini ke tukang jahit baju tunangan." "Mana kuncinya?" "Mas Reza bilang kamu harus kasih." Dita berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang terlihat lelah namun matanya kini memancarkan tekad yang dingin. Ia tidak menjawab. Ia justru mengambil kunci mobil SUV tersebut dari tasnya, namun bukan untuk diberikan kepada Sari. Dita membuka jendela kamar lantai atas yang menghadap ke arah garasi. Ia melihat mobil itu terparkir gagah. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengirim pesan singkat kepada sebuah jasa derek langganan ayahnya. "Tolong ambil mobil SUV hitam di alamat saya sekarang. Bawa ke gudang penyimpanan aman di alamat yang saya kirimkan nanti. Jangan berikan pada siapapun kecuali saya." Ini adalah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tahu, sore nanti saat Sari dan Bu Tuti mendapati garasi kosong, rumah ini akan berubah menjadi neraka. Namun, bagi Dita, neraka yang ia ciptakan sendiri jauh lebih baik daripada surga palsu yang dibangun di atas penindasan kenangan ayahnya. Ia harus mulai bergerak sebelum mereka benar-benar merampas atap yang melindungi kepalanya. Suara knalpot truk derek yang menjauh sore itu meninggalkan kesunyian yang mencekam di kediaman almarhum Pak Surya. Dita berdiri di balik tirai kamar lantai atas, menatap ruang kosong di garasi dengan napas yang bergetar. Ia baru saja melakukan tindakan paling berani sekaligus paling berisiko dalam hidupnya, menyembunyikan mobil ayahnya dari jangkauan tangan-tangan serakah. Namun, rasa puas itu hanya bertahan sekejap. Segera digantikan oleh gemuruh kecemasan saat ia mendengar jeritan melengking Sari dari arah teras bawah. "Mas Reza, Ibu, mobilnya tidak ada. Mobilnya hilang." Dita memejamkan mata, mencengkeram kain gorden jati itu kuat-kuat. Ia mendengar langkah kaki yang berderap kasar menaiki tangga. Pintu kamarnya tidak sekadar diketuk, melainkan digedor seolah-olah ada kebakaran. "Dita, buka pintu ini. Apa yang kamu lakukan pada mobil itu?" Suara Reza menggelegar, syarat dengan kemarahan yang meluap. Dita membuka pintu dengan perlahan, menampilkan wajah yang sengaja dibuat sedingin es. Mobil itu sudah dibawa untuk servis besar dan pengecekan surat-surat ke bengkel resmi. "Mas, aku tidak mau mobil ayah rusak karena dipakai sembarangan tanpa pemeliharaan." Reza mendengus, wajahnya memerah. "Servis? Kamu sengaja, kan? Kamu mau mempermalukan Sari di depan Hendra." "Hendra?" Dita mengerutkan kening. Belum sempat Reza menjawab, Bu Tuti sudah muncul di belakangnya dengan napas tersengal. "Iya, Hendra, calon suami Sari. Dia dan orang tuanya akan datang malam ini untuk membicarakan tanggal pertunangan. Dan sekarang kamu sengaja menghilangkan mobil itu supaya keluarga kami terlihat miskin di depan mereka." Dita terpaku. Kedatangan calon besan adalah informasi baru yang sengaja disembunyikan darinya. Belum sempat ia mencerna hal itu, suara bel rumah berbunyi dengan nyaring. Bu Tuti dan Sari langsung panik, memperbaiki riasan mereka dan bergegas turun, meninggalkan Dita yang masih berdiri di ambang pintu dengan hati yang remuk. Tamu yang tak diundang itu akhirnya masuk. Dari celah railing tangga, Dita melihat seorang pemuda berpakaian necis dengan jam tangan yang berkilau emas melangkah masuk ke ruang tamu. Itulah Hendra, pria yang selama ini hanya didengarnya lewat igauan sombong Sari. Hendra tampak memandang sekeliling rumah dengan tatapan menilai, seolah-olah ia sedang menaksir harga setiap jengkal ubin marmer di bawah kakinya. Di belakangnya, sepasang orang tua yang tampak angkuh mengikuti dengan senyum yang dipaksakan. "Rumah yang luar biasa, Bu Tuti," ujar Hendra dengan nada yang sombong namun sopan. "Sari bilang rumah ini adalah aset keluarga yang dikelola oleh Mas Reza. Sangat luas, cocok sekali untuk acara besar." Dita merosot duduk di anak tangga teratas, tersembunyi oleh bayangan. Ia mendengar Bu Tuti tertawa renyah, tawa yang penuh dengan kebohongan. "Tentu saja, Nak Hendra. Ini memang rumah kebanggaan kami. Makanya, kami memutuskan,
Pesta pertunangan kalian bulan depan akan diadakan di sini. Kita buat pesta kebun yang mewah, mengundang semua kolega penting. Bagaimana, Reza? Tentu, Bu. Apapun untuk Sari, jawab Reza mantap, tanpa sedikit pun menoleh ke arah tangga di mana ia tahu istrinya sedang mendengarkan. Dita merasa seolah tanah tempatnya berpijak runtuh. Mereka baru saja merencanakan sebuah pesta besar di rumah yang masih basah oleh doa untuk almarhum ayahnya, tanpa meminta izin, dan yang lebih menyakitkan, menggunakan nama keluarga Reza sebagai pemilik sah. Esok paginya, dengan sisa keberanian yang ada, Dita menyelinap keluar rumah untuk menemui Maya di sebuah taman yang sepi. Maya tampak sudah menyiapkan beberapa lembar dokumen di atas meja batu. Ini gila, Dit, ujar Maya setelah mendengar cerita tentang rencana pesta itu. Mereka benar-benar kehilangan urat malu. Tapi dengarkan aku, secara hukum, rumah ini 100% milikmu berdasarkan wasiat dan akta kematian ayahmu. Posisi hukummu sangat kuat. Tapi apa, Maya? Tanya Dita lirih. Tapi kalau kamu mengusir mereka sekarang tanpa bukti penyalahgunaan aset yang kuat, mereka bisa memutarbalikkan fakta. Di mata publik dan keluarga besar, kamu akan dianggap sebagai istri durhaka yang menendang ibu mertua saat masih berduka. Kamu butuh bukti bahwa mereka menggunakan uang warisan itu secara ilegal untuk membiayai pesta tersebut. Kamu harus mengumpulkan setiap kwitansi, setiap mutasi, dan setiap kontrak vendor yang mereka tanda tangani menggunakan namamu atau harta ayahmu. Dita menunduk, menatap jemarinya. Aku merasa seperti mata-mata di rumahku sendiri. Maya, rasanya sesak sekali harus tersenyum di depan mereka sementara aku tahu mereka sedang mencuri dariku. Jadikan rasa sesak itu sebagai bahan bakar. Dita. Maya menggenggam tangan sahabatnya. Jangan biarkan emosi menghancurkan strategimu. Biarkan mereka merasa menang untuk sementara. Semakin mereka sombong, semakin banyak jejak yang mereka tinggalkan. Dita pulang dengan tekad yang baru, namun tekanan di rumah justru semakin menjadi-jadi. Sesampainya di rumah, ia mendapati ruang kerjanya, satu-satunya tempat yang ia anggap suci, telah dipenuhi oleh tumpukan katalog catering dan contoh kain dekorasi. Bu Tuti sedang duduk di kursi ayahnya, sibuk menandatangani sesuatu. Dita, kebetulan kamu pulang, ujar Bu Tuti tanpa rasa bersalah. Ibu sudah memesan catering terbaik. Karena kamu tidak punya uang tunai banyak, ibu sudah minta Reza untuk memberikan cek atas nama rekening perbaikan rumahmu. Jangan khawatir, ini semua demi nama baik keluarga. Dita merasakan dadanya berdenyut hebat. Rekening perbaikan rumah itu adalah benteng terakhirnya. Ibu menggunakan cek itu? Itu ilegal tanpa tanda tanganku. Reza suamimu, dia punya hak substitusi, jawab Bu Tuti dingin. Jangan membuat keributan di depan vendor. Sekarang, mending kamu bantu Bei Inah bersihkan gudang di belakang. Ibu mau pakai area itu untuk tenda tambahan. Dita terdiam. Ia melihat tumpukan dokumen di atas meja. Salah satunya adalah kontrak vendor dekorasi. Dengan gerakan yang sangat cepat dan halus saat Bu Tuti teralihkan oleh telepon masuk, Dita mengambil ponselnya dan memotret kontrak tersebut. Di sana tertera tanda tangan Reza yang memalsukan persetujuannya sebagai pemilik aset. Batin Dita bergejolak antara keinginan untuk menjerit saat itu juga atau mengikuti saran Maya. Ia memilih untuk berbalik dan berjalan menuju dapur. Bei Inah, bisik Dita saat sampai di dapur. Mulai sekarang, tolong kumpulkan setiap sampah kertas dari ruang kerja yang dibuang Bu Tuti atau Sari. Jangan sampai ada yang terlewat. Bei Inah mengangguk paham dengan mata yang berkaca-kaca. Nona harus sabar. Gusti Allah mboten sar, Tuhan tidak tidur. Malam itu, Dita berbaring di samping Reza yang sudah tidur nyenyak. Tampak tanpa beban setelah menghamburkan uang yang bukan miliknya. Dita mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia mengambil kartu kredit cadangan dari dompet Reza saat suaminya terlelap. Bukan untuk digunakan, melainkan untuk mencocokkan riwayat transaksinya dengan laporan yang dikirimkan Maya. Dita menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang membawanya semakin dekat pada konfrontasi yang akan menghancurkan pernikahannya. Namun,
Saat ia membayangkan wajah angkuh Hendra dan kelicikan Bu Tuti yang duduk di kursi ayahnya, Dita tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika ia membiarkan rumah ini menjadi saksi bisu kemenangan para pencuri. Ia akan membiarkan mereka menyiapkan pesta itu. Ia akan membiarkan mereka mengundang semua orang. Dan di saat mereka berada di puncak kesombongan, ia akan meruntuhkan panggung itu tepat di bawah kaki mereka. Malam yang sunyi setelah Dita mengambil kartu kredit dari dompet Reza tidak memberinya ketenangan, melainkan kecemasan yang menderu seperti badai di kejauhan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan tanda tangan palsu Reza di atas kontrak-kontrak mewah itu. Dita menyadari bahwa rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah medan perang yang luas di mana ia adalah gerilyawan yang bersembunyi di balik bayang-bayang peninggalan ayahnya sendiri. Pagi menyingsing dengan suara bentakan yang memecah keheningan di area dapur. Dita, yang baru saja selesai merapikan berkas-berkas dari Maya, bergegas turun. Ia menemukan Bei Inah sedang berdiri gemetar di pojok dapur, sementara Sari berdiri di depannya dengan tangan berkacak pinggang. Sebuah gaun pesta berwarna champagne yang berkilau tergeletak di lantai, sedikit basah karena tumpahan air mineral. Dasar tua bangka tidak berguna. Aku sudah bilang jangan letakkan gelas di dekat meja rias daruratku. Lihat, gaun ini harganya lebih mahal dari gajimu 10 tahun. Teriak Sari, suaranya melengking menyakitkan telinga. Maaf, Nona Sari, tadi saya cuma mau mengantar jamu untuk Nona. Saya tidak sengaja menyenggolnya karena Nona bergerak tiba-tiba. Isak Bei Inah dengan suara parau. Alasan, kamu itu sudah lamban. Bodoh pula. Harusnya Mas Reza memecatmu sejak dulu. Kamu cuma benalu di rumah ini, sama seperti majikanmu yang cuma bisa diam itu. Sari mengangkat tangannya, seolah hendak melayangkan tamparan. Cukup, Sari. Dita muncul di ambang pintu dapur. Suaranya tidak keras namun mengandung wibawa yang membuat Sari tertahan. Sari menoleh. Matanya yang dilapisi eyeliner tebal menatap Dita dengan benci. Oh. Pahlawannya datang. Mbak Dita, urus pembantumu ini. Gara-gara dia, suasana hatiku rusak untuk fitting baju hari ini. Dan ingat ya, mulai besok jangan biarkan dia masuk ke area depan. Dia merusak pemandangan kalau ada vendor yang datang. Dita mendekati Bei Inah, merangkul bahu wanita tua itu yang masih bergetar. Bei Inah adalah keluarga di rumah ini. Jauh sebelum kamu menginjakkan kaki di sini, Sari, jika ada yang merusak pemandangan, itu adalah etikamu yang nol besar. Mbak bicara apa? Aku ini calon pengantin. Ibu sudah bilang kalau rumah ini sekarang fokusnya untuk aku. Sari mendengus, lalu berbalik pergi sambil menghentakkan kakinya dengan angkuh. Namun, tekanan emosional bagi Dita tidak berhenti di sana. Saat ia hendak masuk ruang kerja ayahnya untuk mengambil sisa dokumen asuransi yang terselip, ia mendapati pintunya terkunci rapat dari dalam. Suara tawa Bu Tuti dan seorang pria yang terdengar seperti desainer interior terdengar dari balik pintu tersebut. Dita mengetuk pintu dengan tegas. Saat pintu terbuka, ia melihat ruang kerja ayahnya sudah porak-poranda. Rak buku jati yang berisi literatur bisnis favorit ayahnya sudah dipindahkan ke koridor. Sementara meja kerja besar itu sedang ditutupi kain bludru pink. Ibu, apa-apaan ini? Tanya Dita dengan napas tercekat. Bu Tuti menoleh dengan senyum kemenangan. Oh, Dita, ini desainer dari catering. Kami memutuskan ruang kerja ini paling pas dijadikan ruang rias utama Sari dan tempat penyimpanan seserahan dari keluarga Hendra. Ruangannya luas dan pencahayaannya bagus. Ini ruang kerja ayah, Bu. Tempat saya mengenangnya. Ibu tidak bisa seenaknya mengubah fungsi ruangan ini tanpa bicara padaku. Bicara padamu? Untuk apa? Bu Tuti melangkah mendekat. Auranya menekan. Reza sudah setuju. Lagi pula, kamu sudah tidak kerja lagi, kan? Ruang kerja ini cuma jadi gudang debu kalau tidak dipakai. Sekarang, kamu dilarang masuk ke sini sampai pesta selesai. Ibu tidak mau kamu mengacaukan susunan barang-barang mahal di dalam. Bu Tuti menutup pintu tepat di depan wajah Dita. Bunyi kunci yang berputar terasa seperti paku yang menghujam jantungnya.
Dita berdiri terpaku di koridor yang kini dipenuhi tumpukan buku ayahnya yang diperlakukan seperti sampah. Ia merasa kerdil, terasing, dan terusir dari sejarahnya sendiri. Dengan amarah yang membeku di dada, Dita segera masuk ke kamarnya dan menghubungi Pak Broto melalui panggilan terenkripsi. Pak Broto, saya butuh pertemuan darurat. Bukan di kantor Anda, tapi di tempat netral, bisik Dita. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Pak Broto duduk dengan koper kulit tuanya. Pria itu menatap Dita dengan rasa iba yang mendalam. Sebagai orang yang telah mendampingi almarhum Pak Surya selama 20 tahun, ia tahu betapa kerasnya perjuangan sang ayah membangun rumah tersebut. Saya sudah meninjau kontrak-kontrak yang Anda potret. Dita, ini adalah pemalsuan tanda tangan yang sangat ceroboh. Suami Anda, Reza, menggunakan wewenang sebagai kepala keluarga untuk mengakses dana yang secara hukum masih dalam status probate, proses pembuktian waris. Jelas Pak Broto dengan suara rendah. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Saya tidak mau sekadar menghentikan mereka. Saya ingin mereka sadar bahwa mereka tidak punya hak sepeser pun atas rumah dan harga diri keluarga saya. Ujar Dita, matanya berkilat tajam. Pak Broto mengeluarkan selembar dokumen tebal dengan segel resmi. Ini adalah hadiah yang Anda minta. Surat somasi dan gugatan pembatalan hak akses yang akan saya layangkan tepat saat acara puncak pesta pertunangan itu. Saya juga sudah menyiapkan dokumen pengosongan rumah secara paksa jika mereka tidak bisa mengganti dana yang mereka curi dari rekening perbaikan rumah. Dita memegang dokumen itu. Tangannya gemetar. Ini adalah jalan tanpa kembali. Menggunakan dokumen ini berarti mengakhiri pernikahannya dengan Reza dan mempermalukan mertuanya di depan umum. Namun, ingatan akan Bayi Inah yang menangis dan ruang kerja ayahnya yang dijarah membuat hatinya mengeras. Lakukan, Pak. Saya ingin semua dokumen ini siap dieksekusi di hari haji, jangan ada yang bocor sampai saat itu tiba. Risikonya besar, Dita. Reza akan kehilangan reputasinya. Dan Anda akan dianggap sebagai penghancur keluarga oleh pihak mereka. Peringat Pak Broto. Mereka sudah menghancurkan saya lebih dulu. Pak, saya hanya mengembalikan puing-puingnya. Jawab Dita dingin. Dita pulang ke rumah saat senja mulai jingga. Di halaman, ia melihat sebuah truk besar datang membawa tenda-tenda raksasa yang akan menutupi taman anggrek ayahnya yang kini sudah gundul. Sari berdiri di sana, memerintah para pekerja dengan suara lantang. Sementara Reza berdiri di sampingnya sambil tertawa bangga, seolah-olah ia adalah raja di tanah jajahan. Dita masuk ke rumah melewati mereka tanpa bicara. Namun, saat melewati Reza, suaminya itu menahan lengannya. Dit, besok ada vendor sound system. Jangan pasang wajah masam begitu. Ibu sudah keluar banyak uang. Maksudku, kita sudah keluar banyak biaya untuk ini. Setidaknya hargai usahaku menyenangkan keluarga. Ujar Reza dengan nada menggurui. Dita menatap Reza. Menatap pria yang dulu ia cintai namun kini terasa seperti orang asing yang mengerikan. Aku menghargai setiap sen yang kamu keluarkan, Mas. Percayalah, aku sangat memperhatikannya. Reza mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan nada bicara istrinya. Namun egonya segera menepis kecurigaan itu. Malam itu, Dita duduk di lantai kamarnya, membuka salah satu buku ayahnya yang sempat ia selamatkan dari tumpukan di koridor. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto kecil dirinya saat masih anak-anak, digendong oleh ayahnya di depan rumah ini. Ia merobek sedikit bagian belakang bingkai foto itu dan menyisipkan kartu kredit Reza yang ia ambil kemarin, lalu menyembunyikannya kembali. Tekanan batin baru muncul saat ia menyadari bahwa mulai besok, Bu Tuti berencana mengundang keluarga besar mereka untuk menginap di rumah itu demi meramaikan persiapan pesta. Dita tahu, ia akan semakin terjepit di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh musuh yang berpura-pura menjadi keluarga. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia menyentuh tas berisi dokumen dari Pak Broto yang ia sembunyikan di dalam lemari pakaian lamanya. Keputusan kecil berisiko telah diambil. Dita memutuskan untuk tidak menghalangi satupun pengeluaran gila-gilaan mereka mulai besok. Biarkan mereka berhutang. Biarkan mereka menandatangani apapun. Semakin tinggi panggung yang mereka bangun,
Semakin hancur mereka saat Dita menarik penyangganya nanti. Panggung sandiwara yang dibangun Bu Tuti kini tidak lagi sekadar menempati ruang-ruang fisik di rumah Dita, melainkan mulai merayap ke dalam persepsi orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, Dita berdiri di balik jendela dapur, menyaksikan kerumunan kecil di depan pagar rumahnya. Bu Tuti sedang berbincang dengan dua orang tetangga dan ibu dari Hendra, calon besannya, yang datang membawa hantaran awal. Tawa Bu Tuti terdengar nyaring, namun ada nada bisik-bisik yang penuh intrik. Dita tidak sengaja mendengar potongan kalimat yang dilemparkan mertuanya saat ia sedang mengambil air minum di dekat jendela yang terbuka sedikit. Kasihan sebenarnya, Jeng. Dita itu anak angkat almarhum Pak Surya. Dulu diambil dari panti asuhan karena besan saya tidak punya keturunan. Suara Bu Tuti terdengar penuh empati yang palsu. Makanya, setelah Pak Surya wafat, Reza yang harus ambil alih semuanya. Dita itu cuma menumpang hidup, maklum, namanya juga anak yang tidak tahu asal-usulnya. Sekarang dia agak terguncang mentalnya karena takut kami usir. Padahal kami ini baik hati, masih mau menampungnya di sini. Gelas di tangan Dita bergetar. Darah di sekujur tubuhnya seolah berhenti mengalir. Fitnah itu begitu keji, merusak identitas paling mendasar yang ia miliki. Statusnya sebagai putri kandung ayahnya. Bu Tuti tidak hanya mencuri hartanya, tapi sekarang mencoba menghapus sejarah darahnya. Dita memejamkan mata, mencengkeram pinggiran wastafel dapur. Ia ingin berlari keluar, meneriakkan kebenaran, dan menunjukkan akta kelahirannya di depan wajah mereka. Namun, ia teringat pesan Pak Broto. Jangan biarkan emosi menghancurkan strategi. Jika ia mengamuk sekarang, ia hanya akan membenarkan ucapan Bu Tuti bahwa mentalnya sedang terganggu. Nona, jangan didengarkan. Bisik Bei Inah yang sejak tadi berdiri di belakang Dita. Air mata mengalir di pipi wanita tua itu. Saya saksi hidup saat Nona lahir. Saya yang menggendong Nona pertama kali saat pulang dari rumah sakit. Bu Tuti itu iblis. Biarkan saja, Bei, jawab Dita. Suaranya terdengar seperti bisikan dari liang kubur. Semakin banyak dia bicara, semakin dalam lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Namun, tekanan tidak berhenti di sana. Tak lama kemudian, bel pagar berbunyi. Pak RT Sigit, seorang pria parubaya yang selalu terlihat rapi dengan seragam batiknya, datang untuk memverifikasi data kependudukan sementara karena banyaknya kerabat Bu Tuti yang mulai menginap untuk persiapan pesta. Pak RT Sigit adalah sosok yang dihormati di lingkungan itu. Ia mengenal almarhum Pak Surya sebagai pria yang dermawan dan jujur. Namun, saat ia masuk ke halaman, ia tertegun melihat perubahan drastis pada rumah tersebut. Pohon-pohon anggrek kesayangan Pak Surya telah hilang, digantikan oleh tumpukan besi tenda. Selamat pagi, Mbak Dita. Sapa Pak RT Sigit saat melihat Dita keluar untuk mengambilkan dokumen kependudukan yang diminta. Dita hanya mengangguk kecil. Ia tetap diam. Sorot matanya yang dulu hangat kini tampak kosong dan dingin. Perubahan sikap ini tertangkap jelas oleh radar Pak RT. Mbak Dita sehat? Saya dengar dari Bu Tuti. Mbak sedang kurang enak badan dan perlu banyak istirahat. Tanya Pak RT dengan nada menyelidik. Ia merasa ada yang ganjil dengan suasana rumah ini. Reza tampak sibuk memerintah orang di sana-sini. Sementara Dita, sang pemilik rumah yang asli, justru terlihat seperti orang asing yang sedang lewat. Saya sehat, Pak RT. Hanya sedang fokus pada apa yang perlu saya selesaikan. Jawab Dita singkat, tanpa ekspresi. Mbak, kalau ada apa-apa, jangan sungkan bicara pada saya. Saya tahu persis bagaimana perjuangan almarhum ayah Mbak dulu. Ujar Pak RT Sigit dengan nada rendah, memberikan kode bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada rumor anak angkat yang mulai menyebar. Dita menatap Pak RT sejenak. Ada keinginan besar dalam batinnya untuk meminta bantuan. Namun ia menyadari bahwa melibatkan pihak luar secara prematur hanya akan membuat Reza lebih waspada. Terima kasih, Pak. Semua akan segera jelas pada waktunya. Dita berbalik masuk. Namun langkahnya terhenti saat Sari menghadangnya di koridor tengah. Sari sedang memegang sebuah brosur berlian. Wajahnya tampak sangat bersemangat. Mbak Dita, Ibu bilang kamu punya kunci brankas kecil di kamar atas? Aku butuh perhiasan ibu yang lainnya.
Buat pamer ke keluarga Hendra malam ini di acara makan malam keluarga. Tuntut Sari tanpa malu. Aku tidak memilikinya. Sari. Bohong Dita telak. Jangan bohong. Ibu bilang kamu menyembunyikannya. Mas Reza juga bilang kamu sengaja mau menyimpan semua warisan itu sendiri karena kamu merasa itu milikmu sendiri. Padahal kamu cuma anak angkat. Sari meludah ke lantai. Ekspresinya penuh kebencian. Kamu itu cuma parasit yang beruntung diadopsi orang kaya. Sadar diri sedikit, dong. Dita merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Sari hingga adik iparnya itu mundur selangkah, karena terkejut melihat kilat kemarahan di mata Dita yang biasanya redup. Dengar baik-baik. Sari, jika aku parasit, maka kamu dan ibumu adalah rayap yang sedang memakan kayu yang akan runtuh. Jangan pernah tanyakan soal kunci itu lagi. Atau aku akan memastikan kamu memakai perhiasan plastik di hari pertunanganmu nanti. Dita berjalan melewati Sari yang masih terpaku kaget. Namun, batin Dita hancur berkeping-keping. Di dalam kamar, ia merosot ke balik pintu. Penyesatan fakta yang dilakukan Bu Tuti mulai bekerja. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan, sementara keluarganya sendiri memperlakukannya sebagai penyusup. Malam itu, Dita melihat melalui celah pintu kamar saat keluarga besar Bu Tuti mulai berdatangan. Mereka makan malam dengan meriah di ruang makan ayahnya, menggunakan set piring emas yang hanya dikeluarkan saat lebaran. Reza duduk di sana, tertawa lebar. Sama sekali tidak peduli bahwa istrinya belum makan seharian. Reza masuk ke kamar saat tengah malam dengan aroma parfum yang kuat. "Dit, kenapa kamu tidak keluar? Malu-maluin saja di depan saudara-saudaraku. Kamu mau bikin kesan kalau aku menelantarkanmu. Bukankah itu yang sedang kamu lakukan, Mas?" Tanya Dita dari kegelapan. Reza mendengus. "Jangan mulai dengan drama anak angkat itu. Ibu bilang begitu ke tetangga supaya mereka tidak curiga kenapa semua aset sekarang aku yang pegang. Itu demi kebaikanmu juga, supaya kamu tidak dikejar-kejar orang yang mau minta sumbangan. Harusnya kamu berterima kasih. Berterima kasih karena identitasku dihapus." Suara Dita bergetar. "Sudahlah, tidur saja. Besok ada vendor panggung datang. Aku butuh tanda tanganmu di satu surat kuasa lagi. Katanya untuk urusan izin keramaian," ujar Reza santai sambil melepas jam tangannya. Dita terdiam dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa Reza bukan lagi sekadar suami yang bimbang, tapi sudah menjadi kaki tangan sepenuhnya dari kelicikan ibunya. Tekanan batin baru muncul. Ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi di rumah ini selain Bei Inah. Namun, di tengah keputusasaan itu, Dita mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Saat Reza tertidur lelap, Dita mengambil ponsel Reza. Ia tidak mencari chat selingkuh. Ia mencari sesuatu yang lebih krusial. Kontak vendor panggung yang disebutkan Reza. Dita mengirim pesan singkat ke nomor itu dari ponsel Reza, namun dengan instruksi yang ia susun sendiri. Pindah lokasi pemasangan panggung utama ke area belakang, jangan di taman depan. Ada pipa gas penting yang tidak boleh tertindih. Instruksi dari istri saya, pemilik lahan. Dita tahu ini akan mengacaukan desain pesta kebun yang sudah dirancang Bu Tuti dan Sari. Ia sengaja menciptakan celah kecil dalam persiapan mereka. Jika panggung berpindah ke belakang, seluruh skema estetika mereka akan berantakan. Ini adalah sabotase kecil pertamanya, sebuah risiko yang akan memicu kemarahan besar besok pagi, namun Dita perlu menguji sejauh mana ia bisa memanipulasi situasi dari balik layar. Biarkan panggung itu goyah, batin Dita sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Sama seperti posisi kalian di rumah ini. Pagi menyapa dengan ketegangan yang lebih tajam dari sembilu. Sabotase kecil Dita semalam mengenai pemindahan panggung telah menciptakan riak kekacauan di halaman belakang. Suara teriakan Bu Tuti yang memarahi tukang tenda karena posisi panggung yang tidak sesuai estetika, pamernya terdengar hingga ke kamar lantai atas. Namun, bagi Dita, kebisingan itu hanyalah musik latar bagi kehancuran yang lebih sistematis yang sedang ia persiapkan. Dita berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang kini tampak lebih kaku. Ia menatap wajahnya sendiri,
mencari sisa-sia kelembutan Dita yang dulu selalu mengalah demi kedamaian rumah tangga. Sosok itu telah memudar, digantikan oleh sorot mata yang waspada dan dingin. Luka karena fitnah, anak angkat, di episode sebelumnya telah mengubah kesedihannya menjadi kalkulasi yang presisi. Di ruang tamu, Reza tampak mondar-mandir dengan wajah kusut. Di depannya, seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulit dan seragam berlogo catering ternama sedang menunggu dengan sabar. Mas Reza, bagaimana ini? Uang mukanya baru 10%. Tapi ibu meminta menu tambahan yang paling mahal. Iga bakar madu dan salmon mentai untuk 500 orang. Total tagihannya membengkak jadi 200 juta. Keluh Reza saat melihat Dita menuruni tangga. Bu Tuti tiba-tiba muncul dari arah dapur, menyambar pembicaraan dengan nada otoriter. Reza, jangan malu-maluin. Calon besan kita itu orang terpandang. Masa kita cuma kasih menu prasmanan biasa? Dita, kamu kan punya tabungan dari sisa asuransi ayahmu. Pakai itu dulu. Vendor ini bilang bisa pakai sistem jatuh tempo 7 hari. Tapi mereka butuh penjamin. Kamu tanda tangan di sini sebagai pemilik rumah sekaligus penjamin. Dita mendekati meja, melirik formulir utang yang disodorkan vendor tersebut. Di sana tertera nama lengkapnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh pelunasan. Hatinya mencelos. Mertuanya benar-benar berniat merampok masa depannya tanpa sisa. Aku tidak memegang kartu debit atau buku ceknya. Bu, semuanya ada di Mas Reza, kan? Jawab Dita datar. Matanya menatap Reza yang langsung membuang muka. Buku ceknya habis. Dita. Dan limit kartu yang aku pegang sudah mentok karena DP dekorasi kemarin. Sahut Reza dengan nada frustrasi. Ia terjepit antara rasa malu di depan vendor dan tuntutan ibunya yang tak masuk akal. Tolonglah, Dit. Tanda tangan saja dulu sebagai formalitas. Nanti setelah urusan kantor cair, aku ganti. Dita terdiam sejenak. Ia melihat binar ketamakan di mata Bu Tuti dan kegelisahan yang pengecut di wajah Reza. Disinilah keputusan besar diambil. Dita tidak akan menandatangani dokumen itu, tapi ia akan membiarkan mereka percaya bahwa semua urusan administrasi akan beres. Berikan dokumennya padaku. Aku akan memeriksanya di kamar. Jangan khawatir, urusan catering tidak akan batal, ucap Dita sambil mengambil map tersebut. Ia tidak membawanya ke kamar untuk ditandatangani. Ia membawanya ke gudang bawah tanah, tempat Bei Inah sedang merapikan barang-barang lama. Di sana, Dita hanya memotret dokumen kosong tersebut sebagai bukti bahwa ada upaya penjeratan hutang atas namanya, lalu menyembunyikannya di tumpukan koran bekas. Kepada vendor, ia hanya memberikan secari kartu nama Pak Broto, mengatakan bahwa semua urusan administratif akan dikelola kantor hukum keluarga, tanpa memberikan tanda tangan satupun. Vendor yang mengira Pak Broto adalah penjamin kaya pun setuju untuk tetap mengirimkan makanan di hari haji. Bu Tuti bersorak girang, merasa telah memenangkan ronde ini. Lihat, Reza, istrimu memang harus ditekan dulu baru mau bergerak. Sindir Bu Tuti sambil melirik Dita dengan sinis. Dita hanya tersenyum tipis. Ia membiarkan mereka masuk ke dalam jeratan hutang yang mereka buat sendiri. Tanpa tanda tangan sah dari Dita, secara hukum hutang itu akan jatuh sepenuhnya kepada siapapun yang memesan, Bu Tuti dan Reza sebagai saksi. Siang harinya, tekanan batin Dita kembali diuji. Sari masuk rumah dengan membawa 2 orang teman sosialitanya. Mereka berkeliling rumah seolah sedang melakukan house tour di museum milik Sari. Nah, ini ruang tengahnya. Rencananya nanti dinding ini mau aku bongkar setelah menikah. Biar lebih plong kalau buat pesta garden. Ucap Sari dengan gaya yang sangat angkuh. Loh, itu siapa, Sari? Kok dasteran saja di pojokan? Tanya salah satu teman Sari menunjuk Dita yang sedang membantu Bei Inah memindahkan pot bunga. Sari tertawa kecil. Suara tawanya seperti pecahan kaca di telinga Dita. Oh, itu asisten yang bantu urus administrasi rumah. Biasalah, sisa-sisa orang lama yang masih numpang di sini. Jangan dihiraukan. Dita meremas pinggiran pot hingga kukunya memutih. Rasa sakit di hatinya hampir meluap menjadi amukan. Namun ia menahannya. Ia memilih berbalik dan masuk ke kamar.
Namun di koridor ia berpapasan dengan Reza yang baru saja selesai menelepon seseorang dengan nada panik. "Dit, kamu benar-benar sudah urus vendor catering itu, kan?" tanya Reza, tangannya gemetar. Pihak dekorasi juga minta pelunasan besok. Mereka bilang kalau tidak ada kepastian, panggungnya tidak akan diselesaikan. "Mas, bukankah kamu yang bilang kamu kepala keluarga di sini?" Dita menatap Reza dengan tatapan yang membuat suaminya itu tersentak. "Kamu yang menjanjikan kemewahan pada ibumu dan Sari. Kenapa sekarang kamu memohon padaku?" "Dita, jangan begini. Aku tertekan." Ibu terus-terusan menagih. Sari menangis tiap malam karena takut pestanya gagal. "Kamu kan punya warisan ayah. Apa salahnya membantu suamimu sendiri?" Reza mulai menggunakan taktik emosional, mencoba memegang tangan Dita. Dita menepis tangan itu. "Warisan ayah bukan untuk membayar kesombongan kalian, Mas. Tapi tenang saja, aku sudah mengatur semuanya dengan caraku sendiri." Reza merasa lega, sebuah kelegaan yang semu. Ia tidak tahu bahwa pengaturan yang dimaksud Dita adalah membiarkan semua tagihan itu menumpuk atas nama pemesan, siap meledak di hari pesta. Malam itu, Dita duduk sendirian di meja makan setelah semua orang selesai berpesta pora dengan sampel makanan catering. Ia menatap sisa-sisa makanan yang berantakan, mencerminkan kondisi batinnya. Ia baru saja menyadari sebuah informasi baru dari percakapan telepon Reza yang tak sengaja ia dengar. Reza ternyata diam-diam mencoba mengambil pinjaman online atas nama Dita untuk menutupi kekurangan biaya dekorasi. Tekanan batin baru ini hampir membuatnya gila. Suaminya bukan hanya pencuri, tapi sekarang sedang mencoba menjebaknya dalam jeratan hukum finansial yang nyata. Dita mengambil keputusan kecil namun sangat berisiko malam itu. Ia masuk ke ruang kerja yang kini menjadi ruang rias Sari, mencari tas kerja Reza. Dengan napas memburu, ia menemukan ponsel kedua Reza yang disembunyikan di sana. Ia menemukan aplikasi pinjaman yang sudah diisi data dirinya namun belum dikirim. Dita tidak menghapusnya. Ia justru mengganti nomor rekening tujuan pencairan di aplikasi tersebut menjadi rekening milik panti asuhan langganan ayahnya. "Jika kalian ingin meminjam uang atas namaku untuk kesombongan, maka uang itu akan pergi ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan, atas nama sedekah ayahku," batin Dita. Ia tahu, saat pinjaman itu cair besok dan Reza menyadari uangnya tidak masuk rekeningnya, Reza akan mengamuk hebat. Tapi Dita sudah tidak peduli. Ia sudah siap untuk setiap tamparan atau bentakan. Pesta itu tinggal beberapa hari lagi, dan Dita akan memastikan setiap sen yang mereka curi berubah menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dasar jurang malu. Pagi itu, rumah peninggalan Pak Surya bergetar oleh amarah Reza yang meledak di ruang tengah. Suara bentakannya terdengar hingga ke taman belakang, tempat Dita sedang membantu Bey Inah menyelamatkan beberapa bibit tanaman yang tersisa. Reza tampak frustrasi, berkali-kali membanting ponselnya ke sofa sambil memaki-maki layanan pelanggan aplikasi pinjaman daring yang semalam ia gunakan. "Bajingan! Uangnya sudah cair. Notifikasinya jelas-jelas bilang dana dikirim ke rekening tujuan, tapi saldoku masih nol," teriak Reza dengan wajah memerah. Dita berdiri di ambang pintu dapur, mengamati suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasakan kepuasan yang dingin di balik dadanya yang sesak. Dana yang seharusnya digunakan Reza untuk menutupi hutang dekorasi itu kini telah aman di rekening panti asuhan, menjadi sedekah jariah bagi almarhum ayahnya. Namun, bagi Reza, kehilangan uang itu adalah awal dari kepanikan yang luar biasa karena vendor tenda mulai mengancam akan membongkar panggung jika tidak ada pembayaran tambahan sore ini. Puncak ketegangan pagi itu terhenti saat sebuah sedan mewah yang tampak mengkilap berhenti di depan rumah. Hendra turun dengan gaya yang sangat teatrikal, mengenakan setelan jas desainer yang tampak sedikit terlalu ketat di tubuhnya. Sari segera berlari menyambut, menggandeng lengan Hendra seolah pria itu adalah piala kemenangannya. "Mas Reza, Ibu, lihat. Hendra baru saja menutup proyek besar di Kalimantan," seru Sari dengan suara melengking. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, termasuk Dita yang dipaksa Bu Tuti untuk menyuguhkan minuman. Hendra dengan angkuh mengeluarkan sebuah tablet, menunjukkan foto-foto lahan tambang dan apartemen mewah.
Ini proyek pengembangan baru saya. Nilainya ratusan miliar. Makanya, untuk pertunangan nanti, saya tidak mau ada kesan murah. Saya ingin pesta ini jadi pembicaraan di kalangan pengusaha. Dita meletakkan nampan di meja. Matanya secara tidak sengaja menangkap detail pada pergelangan tangan Hendra. Jam tangan yang dipakai pria itu, meski terlihat mewah, memiliki gerakan jarum detik yang sedikit tersendat. Ciri khas replika kelas bawah yang tidak akan disadari oleh orang awam seperti Sari atau Bu Tuti. Dita, yang sejak kecil terbiasa hidup dengan barang-barang berkualitas pilihan ayahnya, segera menyadari bahwa Hendra sedang memainkan peran yang sama dengan keluarga mertuanya. Sebuah bualan besar yang dibungkus kemasan mahal. Wah, hebat sekali Nak Hendra. Memang calon suami Sari ini luar biasa. Puji Bu Tuti dengan mata berbinar-binar. Lalu ia melirik Dita dengan tajam. Dengar itu, Dita? Kamu seharusnya malu. Suamimu sedang berjuang membangun bisnis tapi kamu malah menahan-nahan modal. Setelah Hendra pergi, suasana rumah kembali mencekam. Bu Tuti menarik Dita ke ruang kerja yang kini telah berubah menjadi gudang seserahan. Di sana, Reza sudah menunggu dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Dita, ibu tidak mau dengar alasan lagi, ujar Bu Tuti. Suaranya kini melunak namun penuh manipulasi. Uang pinjaman Reza sedang bermasalah di bank. Vendor-vendor sudah menagih. Kalau pesta Sari gagal, harga diri kita jatuh di depan keluarga Hendra yang kaya raya itu. Ibu tahu kamu punya sertifikat rumah ini di dalam brankas. Ibu mau saya melakukan apa? Tanya Dita pelan. Hatinya terasa seperti diremas. Berikan sertifikat itu pada Reza. Dia akan menjadikannya jaminan untuk pinjaman modal jangka pendek. Hanya 2 minggu, Dita. Setelah modal usahanya cair, sertifikat itu akan kembali. Kamu tidak mau kan melihat suamimu hancur dan kita semua malu seumur hidup? Reza mendekat, mencoba memegang bahu Dita. Tolong, Dit. Ini satu-satunya cara. Aku janji, rumah ini tidak akan hilang. Ini demi kita juga. Kalau bisnisku jalan, kita bisa beli rumah yang lebih besar dari ini. Dita menatap Reza, mencari sisa-sisa kejujuran di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketamakan yang terdesak. Luka batin Dita semakin dalam saat menyadari bahwa suaminya sendiri bersedia menggadaikan satu-satunya kenangan fisik tentang ayahnya demi sebuah pesta semalam. Baiklah, ucap Dita setelah hening yang cukup lama. Aku akan mengambilnya. Dita masuk ke kamar atas, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa sedang mengkhianati ayahnya. Namun ia tahu ini adalah bagian dari rencana besar yang ia susun bersama Pak Broto. Ia mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan. Di dalamnya bukan sertifikat asli, melainkan tumpukan kertas brosur rumah lama yang beratnya menyerupai dokumen asli, yang kemudian ia segel dengan lilin merah dan lakban hitam yang rapat. Dita turun kembali dan menyerahkan amplop itu di depan meja makan. Ini, jangan dibuka sampai kalian berada di depan notaris. Segel ini adalah tanda kepercayaanku pada Mas Reza. Jika segel ini rusak sebelum sampai ke tangan petugas hukum, aku akan menganggap Mas Reza mengkhianatiku. Reza menerima amplop itu dengan tangan gemetar karena gembira. Bu Tuti tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah ia baru saja berhasil merampas mahkota dari kepala Dita. Nah, begitu dong. Ini baru menantu yang berbakti. Sore harinya, saat mereka sibuk merencanakan kunjungan ke kenalan notaris, Bu Tuti, Dita menyelinap keluar ke teras belakang. Ia menghubungi Maya dengan suara berbisik. Maya, mereka sudah mengambil umpannya. Aku sudah memberikan amplop palsu itu. Besok, saat mereka sadar itu kosong, mereka pasti akan mengamuk, lapor Dita. Bagus, Dita. Tapi ada berita baru. Suara Maya terdengar serius di seberang telepon. Aku sudah melacak latar belakang Hendra melalui jaringan bank. Dia bukan pengusaha, Dit. Dia hanya seorang maklar tanah yang sedang terlilit hutang judi. Dia mendekati Sari karena mengira keluarga kalian memiliki likuiditas besar dari warisan ayahmu. Dita tertegun. Tekanan batin baru menghantamnya.
Ia berada di tengah-tengah lingkaran setan di mana semua orang saling menipu. Bu Tuti menipu Dita, Reza menipu Dita, dan sekarang Hendra menipu Sari dan Bu Tuti. Rumah ayahnya kini menjadi pusat dari sebuah tragedi penipuan besar-besaran. Biarkan saja, Maya, bisik Dita. Matanya menatap panggung pesta yang mulai berdiri megah di taman. Biarkan mereka semua saling memangsa dalam kebohongan mereka sendiri. Namun, di balik ketenangannya, Dita mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko malam itu. Ia mengambil semua kunci mobil cadangan dan menyembunyikannya di dalam pot tanaman di luar rumah. Ia juga mematikan sistem alarm keamanan rumah secara manual melalui panel rahasia yang hanya diketahui ayahnya. Jika besok kemarahan mereka meledak saat menyadari amplop itu kosong, Dita harus siap untuk kemungkinan terburuk. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas bom waktu yang ia rakit sendiri, menunggu detik-detik terakhir sebelum semua topeng itu hancur berantakan. Sisa-sisa lilin merah di ujung jemari Dita terasa seperti noda kebohongan yang membekas. Semalaman ia tidak bisa tidur, membayangkan wajah Reza saat membuka amplop coklat itu di depan notaris nanti, notaris gadungan atau siapapun yang disiapkan Bu Tuti untuk mencairkan asetnya. Namun, tekanan batin itu segera tergeser oleh hiruk-pikuk yang lebih memuakan di lantai bawah. Pagi ini, rumah peninggalan ayahnya sudah sepenuhnya menyerupai pasar malam. Para pekerja dekorasi berlalu lalang menyeret papan-papan kayu, sementara aroma cat menyengat menyelimuti ruang tengah yang dulu berbau harum kayu cendana. Dita berdiri di balkon lantai 2, menatap halaman depan. Di sana, Sari sedang sibuk berfoto dengan latar belakang panggung yang setengah jadi, berkali-kali meneriaki pekerja jika sudut fotonya terganggu. Di tengah keriuhan itu, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang yang terbuka lebar. Seorang pria parubaya dengan kemeja batik usang dan tas jinjing kulit yang sudah mengelupas di beberapa bagian turun dari mobil tersebut. Itu Pak Broto, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya, sosok yang sudah dianggap Dita sebagai paman sendiri. Dita hendak bergegas turun untuk menyambutnya. Namun langkahnya tertahan di balik pilar saat melihat Sari melangkah maju dengan wajah masam. "Heh, Pak, cari siapa? Kalau mau minta sumbangan pembangunan masjid atau proposal acara warga, bukan di sini tempatnya. Pergi sana ke kantor RW," teriak Sari dengan suara melengking. Tangannya mengibas-ngibas seolah mengusir lalat. Pak Broto berhenti melangkah. Ia membetulkan letak kacamatanya, menatap Sari dengan tenang namun tajam. "Saya mencari Ibu Dita. Apa dia ada di rumah?" "Mbak Dita sedang sibuk. Tidak bisa diganggu pengemis macam Bapak," sahut Sari ketus. Ia melirik tas jinjing Pak Broto yang tampak berat. "Atau Bapak mau menawarkan barang dagangan?" "Maaf ya, kami ini sedang sibuk menyiapkan pesta besar. Orang kucel seperti Bapak ini merusak pemandangan tamu-tamu saya. Keluar sekarang sebelum saya panggil keamanan." Dita merasakan darahnya mendidih. Ia berlari menuruni tangga secepat yang ia bisa. "Sari, cukup." Dita sampai di halaman dengan napas memburu. Ia melihat wajah Pak Broto yang tetap tenang, meski penghinaan Sari begitu kasar. Di belakang Sari, Bu Tuti muncul dengan daster sutranya, memandang Pak Broto dengan tatapan jijik yang sama. "Dita, siapa lagi ini? Teman ayahmu dari desa? Jangan biarkan sembarang orang masuk. Rumah ini sedang banyak barang berharga untuk seserahan Sari nanti," ucap Bu Tuti tanpa beban. Dita tidak menghiraukan mertuanya. Ia langsung menyalami Pak Broto dengan takzim. "Pak Broto, maafkan kekurang ajaran mereka. Mari masuk, Pak." "Tidak perlu, Dita," ujar Pak Broto lembut namun tegas. Ia melirik Sari dan Bu Tuti yang masih berdiri dengan wajah angkuh di teras. Pak Broto kemudian menatap Dita lekat-lekat, memberikan isyarat melalui sorot matanya yang bijaksana. "Saya hanya lewat untuk memberikan kabar singkat. Soal taman yang tempo hari kita bicarakan, semuanya sudah selesai ditanami. Semua benihnya mekar sempurna atas nama pemilik tunggalnya, sesuai akta yang sah. Tidak ada satupun yang tercatat atas nama pengelola sementara." Dita tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengerti kode itu.
Pak Broto baru saja mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen balik nama properti dan aset bergerak milik ayahnya kini telah secara hukum sah atas nama Dita pribadi. Reza, yang selama ini mengklaim diri sebagai kepala keluarga dan pengelola yang berhak, sama sekali tidak memiliki celah hukum untuk menyentuh aset-aset tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, bisik Dita. Matanya berkaca-kaca. Satu lagi. Pak Broto merendahkan suaranya. Cukup agar hanya Dita yang mendengar di tengah kebisingan suara palu para pekerja. Hati-hati dengan amplop yang kamu berikan semalam. Badai akan datang lebih cepat dari perkiraanmu. Pastikan kamu sudah berada di tempat yang aman saat petir menyambar. Pak Broto berpamitan dan kembali masuk ke taksinya. Sari mendengus keras, meludah ke arah jalanan. Dih, cuma kasih kabar tanaman saja pakai gaya misterius. Orang gila. Dita berbalik, menatap Sari dan Bu Tuti dengan keberanian yang baru. Ia kini memegang pedang hukum yang tajam di tangannya. Meski secara fisik ia masih terlihat tertindas di rumah itu. Apa lihat-lihat? Tantang Bu Tuti. Sana masuk. Bantu Bei Inah gosok perak untuk meja utama. Jangan cuma bengong. Dita masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia berpapasan dengan Reza yang baru saja keluar dari ruang kerja dengan wajah pucat. Tangannya memegang amplop coklat yang semalam diberikan Dita. Segelnya masih utuh. Namun Reza tampak gelisah. Dit, tadi itu siapa? Tanya Reza curiga. Hanya kerabat lama ayah. Mas. Menanyakan kabar. Jawab Dita tenang. Oh ya. Reza mendekat. Suaranya merendah. Dit. Aku baru saja telepon teman notaris ibu. Dia bilang kalau mau proses jaminan, aku harus bawa sertifikat aslinya keluar dari amplop ini dulu untuk difotokopi. Kamu tidak keberatan kan kalau aku buka sekarang? Dita merasakan tekanan batin yang luar biasa. Jika Reza membuka amplop itu sekarang, semua rencananya bisa berantakan sebelum pesta dimulai. Ia harus melakukan manuver berisiko. Kalau Mas tidak percaya padaku, buka saja. Tantang Dita dengan nada dingin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Tapi ingat janjimu, Mas. Begitu segel itu rusak di rumah ini, aku akan menganggap Mas sudah tidak menghormati privasi dan warisan ayah. Aku akan pergi dari rumah ini detik itu juga dan membawa semua kunci akses yang tersisa. Reza terdiam. Tangannya yang hendak merobek kertas itu terhenti. Ia takut kehilangan akses ke aset-aset lain yang ia pikir masih disembunyikan Dita. Sifat pengecutnya kembali muncul. Bukan begitu, Dit, aku cuma mau memastikan semuanya lancar. Simpan amplop itu, Mas. Buka hanya saat kamu sudah duduk di kantor notaris besok sore, tepat sebelum pesta Sari dimulai. Itu adalah bentuk ujian terakhirku untukmu, ucap Dita sambil berjalan melewati suaminya. Dita masuk ke kamar dan segera mengunci pintu. Ia jatuh terduduk di lantai. Badannya gemetar hebat. Ia baru saja berbohong besar untuk melindungi rencananya. Namun, ada beban baru yang menghimpitnya. Ia menyadari bahwa Hendra, calon suami Sari, mulai sering mengamati gerak-geriknya dengan tatapan yang penuh selidik. Pria itu bukan hanya penipu, tapi juga predator yang seolah tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan Dita. Di tengah ketakutannya, Dita mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Hendra menggunakan nomor baru yang tidak dikenal. Jangan terlalu sombong dengan jam tangan palsumu, Hendra. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jika kamu ingin selamat, jangan biarkan Sari atau Bu Tuti menyentuh aset di rumah ini lebih jauh. Dita tahu pesan ini bisa memicu Hendra untuk bertindak nekat. Tapi ia perlu mengadu domba para serigala itu agar perhatian mereka teralih dari dirinya. Saat ia menatap panggung pesta yang makin megah di luar jendela, Dita tahu bahwa kebenaran yang kini membisik di telinganya akan segera berubah menjadi teriakan yang menghancurkan segalanya. Pagi terakhir sebelum pesta pertunangan itu tiba dengan atmosfer yang menyesakkan. Rumah peninggalan Pak Surya kini nyaris tak dikenali. Fasad depannya tertutup tenda dekoratif berwarna emas dan krem yang mencolok, menutupi keanggunan arsitektur aslinya. Suara palu yang beradu dengan besi panggung dan teriakan para pengatur acara menciptakan kegaduhan yang merobek ketenangan duka Dita. Namun,
Di tengah kekacauan itu, Dita bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Sebuah ketenangan yang lahir dari keputusan untuk tidak lagi menjadi korban. Di dalam kamar utama yang terkunci, Dita menatap sebuah koper kulit tua milik almarhum ibunya. Di dalamnya tersimpan harta terakhir yang belum sempat dijarah oleh Bu Tuti dan Sari. Kotak-kotak beludru berisi perhiasan warisan dan map berisi surat-surat berharga asli yang tidak ada di dalam brankas ruang kerja. Tangannya gemetar saat menyentuh sebuah kalung zamrud pemberian ayahnya pada hari kelulusannya. Ini bukan sekadar aset. Ini adalah serpihan jiwa orang tuanya yang tersisa. Suara ketukan di pintu kamar membuatnya tersentak. Dita, ini Maya. Bisik sebuah suara dari luar. Dita segera membuka pintu. Maya masuk dengan langkah cepat, mengenakan pakaian kasual dan membawa tas belanja besar yang tampak kosong. Wajah sahabatnya itu tegang. Matanya waspada menyapu koridor sebelum menutup pintu kembali. Semuanya sudah siap di kantor pusat. Bisik Maya tanpa basa-basi. Aku sudah menyiapkan safe deposit box atas namamu sendiri, tanpa akses pihak ketiga. Kita harus bergerak sekarang sebelum keluarga mertuamu itu menyadari kamu membawa sesuatu keluar. Dita mengangguk, memasukkan kotak-kotak perhiasan itu ke dalam tas belanja Maya, menutupinya dengan beberapa potong baju bekas untuk penyamaran. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Maya, padahal semua ini adalah hakku. Kamu bukan mencuri, Dita. Kamu sedang menyelamatkan apa yang seharusnya dijaga. Tegas Maya. Ayo, mumpung Bu Tuti sedang sibuk memarahi orang catering di depan. Saat mereka menuruni tangga, Reza tiba-tiba muncul dari arah ruang makan. Wajahnya tampak kusut. Matanya merah karena kurang tidur. Ia menatap Dita dan Maya dengan pandangan menyelidik. Mau kemana, Dit? Kenapa bawa tas besar begitu? Tanya Reza. Suaranya mengandung kecurigaan yang tajam. Dita menghentikan langkah, mengatur napasnya agar tidak terdengar memburu. Maya mau membantuku menyumbangkan baju-baju lama ayah ke yayasan. Mas, ruang kerja sudah dipakai Sari. Jadi aku harus mengosongkan sisa barangnya. Bukankah itu yang kalian inginkan? Rumah yang bersih dari masa lalu? Reza terdiam, menatap tas tersebut sejenak. Ada sesuatu dalam nada bicara Dita yang terasa berbeda. Terlalu datar, terlalu patuh. Kamu terlihat sangat tenang hari ini, Dit. Biasanya kamu akan menangis jika aku bicara soal mengosongkan barang ayah. Mungkin aku sudah sadar bahwa menangis tidak akan mengubah posisi kalian di sini, jawab Dita dingin. Matanya menatap tepat ke mata Reza. Reza berjengit, merasa ada sesuatu yang retak di balik ketenangan istrinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bu Tuti berteriak dari halaman. Reza, sini. Tukang bunga ini salah pasang warna backdrop. Cepat urus. Reza menghela napas panjang, memberikan tatapan terakhir pada Dita sebelum berlari menuju ibunya. Dita dan Maya segera melangkah keluar, masuk ke mobil, dan meninggalkan rumah itu menuju bank. Di sana, di bawah pengawasan ketat Maya, Dita memindahkan seluruh dokumen asli dan perhiasannya ke dalam brankas baja yang dingin. Saat pintu brankas itu terkunci dengan bunyi klik yang berat, Dita merasa satu beban besar terangkat. Namun beban baru muncul. Ia kini benar-benar tidak memiliki jalan pulang jika rencananya gagal. Kembali ke rumah pada sore hari, Dita menemukan suasana semakin panas. Sari sedang mencoba mahkota kecil yang akan ia kenakan besok, sambil mematut diri di depan cermin besar yang baru dibeli menggunakan rekening perbaikan rumah. Mbak Dita, lihat. Cantik kan? Pamer Sari tanpa rasa bersalah. Besok Hendra akan membawa seserahan berlian yang lebih besar dari ini. Aku akan jadi ratu di kompleks ini. Dita hanya tersenyum tipis. Ya, Sari. Nikmati setiap detiknya. Di pojok ruangan, Reza sedang duduk sendirian, menyesap kopi dengan gelisah. Ia merasa otoritasnya sebagai kepala keluarga perlahan menguap. Ia merasa Dita terlalu mudah, tunduk. Saat ia menceritakan kekhawatirannya pada Bu Tuti di dapur, ibunya hanya tertawa meremehkan. Halah, Reza, kamu itu terlalu perasa, ujar Bu Tuti sambil mencicipi bumbu rendang. Dita itu sudah hancur mentalnya.
Dia sadar tidak punya siapa-siapa lagi selain kita. Makanya dia mulai nurut. Itu tandanya dia sudah menyerah. Amplop sertifikat yang dia kasih ke kamu semalam adalah buktinya. Dia sudah menyerahkan mahkotanya padamu. Tapi Bu, sikapnya tadi pagi matanya terlihat berbeda. Bantah Reza. Sudahlah, fokus saja pada pesta besok. Besok adalah hari di mana keluarga kita naik kelas. Setelah Sari menikah dengan Hendra, kita tidak perlu lagi bergantung pada sisa-sisa warisan Pak Surya. Kita akan punya bisnis sendiri di Kalimantan. Tegas Bu Tuti dengan mata berbinar ketamakan. Dita yang sedang berdiri di balik dinding dapur mendengar semuanya. Batinnya bergejolak. Ia merasa jijik melihat betapa mereka telah membagi-bagi kulit harimau sebelum harimau itu benar-benar mati. Namun, ada tekanan baru yang menghantamnya saat ia melihat Hendra datang sore itu dengan mobil sport sewaan yang ia klaim sebagai miliknya. Hendra turun dari mobil dan menatap Dita dengan pandangan yang tidak biasa. Ia mendekati Dita saat yang lain sedang sibuk di area tenda. Pesan singkat semalam itu darimu, kan? Bisik Hendra, suaranya rendah dan mengancam. Jangan coba-coba mengusikku. Dita, kita berdua tahu apa yang sedang kita pertaruhkan di sini. Kamu ingin rumah ini kembali, dan aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Tetaplah diam, atau aku akan memastikan suamimu tahu apa yang kamu lakukan dengan pengacaranya. Dita terpaku. Hendra bukan hanya penipu. Dia adalah pengamat yang licik. Pria itu menyadari pergerakan Dita lebih cepat daripada Reza yang tumpul oleh egonya sendiri. Malam itu, saat seluruh rumah sibuk dengan gladi bersih, Dita masuk ke ruang kerja yang kini dipenuhi kotak catering dan dekorasi. Ia duduk di lantai yang dingin, di sudut di mana ayahnya dulu sering membacakan cerita padanya. Tekanan batinnya mencapai titik puncak. Ia merasa seperti sedang mengkhianati seluruh kenangan indahnya dengan mengubah rumah ini menjadi medan jebakan. Dalam keremangan, Dita mengambil keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia mengambil selembar kertas memo kecil milik ayahnya yang masih tersisa di laci bawah, lalu menuliskan satu kalimat singkat. Semua yang palsu akan runtuh saat matahari terbit. Ia menyelipkan kertas itu di dalam kotak seserahan utama yang akan diserahkan Sari kepada Hendra besok. Dita tahu, jika kertas itu ditemukan oleh Bu Tuti sebelum pesta dimulai, ia akan habis. Namun, ia butuh pengingat bagi dirinya sendiri dan sebuah teror mental bagi mereka yang telah menjarah hidupnya. Besok bukan hanya hari pertunangan Sari. Besok adalah hari di mana Dita akan menarik pelatuk dari semua rencana yang telah ia susun dengan air mata. Malam itu, aroma melati yang menyengat dari rangkaian bunga dekorasi di halaman depan menyusup masuk ke dalam rumah. Terasa mencekik bagi Dita. Di bawah temaram lampu ruang tengah yang kini dipenuhi janur kuning, Dita menatap catatan kecil yang ia selipkan di kotak seserahan semalam. Pesan itu adalah sumbu pendek yang siap membakar habis semua kepalsuan ini. Namun, sebelum badai itu pecah, ia harus memastikan bahwa benteng pertahanannya benar-benar kokoh. Dita tidak lagi menangis. Air matanya seolah telah mengering sejak Bu Tuti menghapus identitasnya sebagai anak kandung di depan para tetangga. Kini, yang tersisa hanyalah kalkulasi dingin. Bei Inah, bisik Dita saat menemukan asisten rumah tangga setianya itu sedang merapikan piring di dapur yang gelap. Bei Inah menoleh. Matanya yang lelah tampak waspada. Iya, Nona. Malam ini, setelah semua orang terlelap, Bibi harus melakukan satu hal untukku. Ini sangat berisiko, tapi aku butuh bantuanmu. Dita memegang tangan Bei Inah yang kasar, menyalurkan sedikit keberanian yang ia miliki. Keluarkan semua koper besar dari gudang bawah tanah. Masuk ke kamar tamu yang dipakai Bu Tuti dan kamar Sari. Kemasi semua pakaian dan barang-barang mereka. Semuanya, tanpa terkecuali. Bei Inah tersentak, menutup mulutnya dengan tangan. Nona, mereka akan tahu kalau saya masuk ke sana. Gunakan waktu saat mereka sedang sibuk gladi bersih terakhir dengan Hendra di halaman. Masukkan semuanya ke dalam koper. Lalu angkut perlahan ke bagasi mobil kecilku di garasi belakang. Jangan sampai terlihat oleh Mas Reza atau para pekerja tenda. Instruksi Dita dengan nada yang tak terbantahkan. Jika mereka bertanya, katakan Bibi hanya sedang merapikan tumpukan kain dekorasi yang sisa.
Bei Inah mengangguk pelan, meski tubuhnya bergetar. Ia mengerti bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran menantu dan mertua. Ini adalah proses pengosongan paksa yang dilakukan secara gerilya. Setiap potong pakaian sari yang dimasukkan ke dalam koper adalah langkah mundur bagi para penjajah itu dari sejarah rumah ini. Pukul 2 dini hari, saat seluruh penghuni rumah akhirnya tumbang oleh kelelahan, Dita melangkah ke teras samping. Di sana, seorang pria berbadan tegap dengan jaket hitam polos sudah menunggunya. Pria itu bernama Bara, pemimpin tim keamanan swasta yang disewa Dita melalui koneksi maya. Wajahnya keras dengan bekas luka tipis di alis, memberikan kesan profesional yang mengintimidasi. "Semua sudah siap, Bu Dita," ujar Bara dengan suara rendah yang berat. 6 personel saya akan berjaga di perimeter luar mulai pukul 6 pagi.